Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Rasa, Ruang Asa dan Suara, tempat di mana kita berbagi cerita, wawasan, bahkan inspirasi-inspirasi seputar dunia perkuliahan bersama narasumber-narasumber yang hebat. Bersama aku, Bintang, yang akan menemani teman-teman semua beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman, di episode kali ini menarik banget. Kita akan membahas salah satu elemen penting di dalam ruang lingkup kemahasiswaan, yaitu Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dua organisasi yang memiliki peran besar dalam menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa, menjalankan program kemahasiswaan, serta menjadi jembatan komunikasi untuk para mahasiswa Fakultas Dakwah pada umumnya. Baiklah, langsung saja kita mulai ke perbincangannya. Oke, halo kakak-kakak. Halo, Selamat siang, kakak-kakak. selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Wah, alhamdulillah baik sekali. Baik terus ya. Oke. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Asik. Nah, teman-teman belum tahu kan nama kakak-kakak ini, narasumber-narasumber yang hebat ini. Kita kenalan dulu yuk, dari mulai ketua Dema dulu. Dari kakak namanya siapa, dari jurusan apa, dan sekarang menduduki sebagai apa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, biasa dipanggil Fatur, dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Kebetulan saya diamanahkan sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah tahun 2026. Kalau kakaknya? Oke, baik. Nama saya Rifku Hamdi, biasa dipanggil Rifku. Nah, saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Sekarang semester 6. Kebetulan di tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah di tahun 2026. Alhamdulillah. Ya baik teman-teman, di sini sebelah saya ada Tum Fatur dan Tum Rifku. Baiklah teman-teman, sebagai memulai nih ya Kak ya, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah, dan serta bagaimana kedudukan kedua organisasi ini dalam lingkungan kemahasiswaan terutama di Fakultas Dakwah. Dimulai dari Ketua Seman dulu. Dari saya dulu. Iya. Oke. Baik, terkait Senat Mahasiswa Fakultas ya. Nah, Senat Mahasiswa Fakultas ini adalah lembaga legislatif ataupun organisasi normatif tertinggi di lingkungan fakultas. Nah, untuk menyalurkan, untuk mengakomodir, eh, menyalurkan serta pengadvokasian dalam bentuk-bentuk legislasi. Karena yang mana legislasi ini kan sebuah proses pembuatan ataupun pembentukan peraturan gitu ya. Jadi dari bentuk aspirasi ini mana yang dijadikan untuk peraturan, mana yang harus kita advokasikan. Jadi seperti itu. Oh, kalau dari Dema bagaimana Kak? Oke, kalau dari Dema sendiri ya, sebetulnya secara tupoksi kita tuh memiliki sedikit perbedaan dan juga persamaan ya dengan Senat Senat Mahasiswa. Karena dalam ruang lingkup kampus itu kita mengatur stage kan. Dalam artian kita itu memiliki lembaga legislatif dan juga eksekutif. Kalau SEMA sebagai lembaga legislatif, maka DEMA adalah lembaga eksekutifnya, yang dimana SEMA itu adalah lembaga yang membentuk segala bentuk peraturan perundang-undangan mungkin ya. Ada produk hukumnya itu berupa undang-undang KBM, ada juga perfak di lingkungan fakultas. Nah, sedangkan DEMA itu adalah lembaga yang dimana menjalankan peraturan yang telah dibentuk oleh Senat Mahasiswa. Nah, adapun kedudukannya di tingkat fakultas itu, DEMA itu di bawah naungan daripada Senat Mahasiswa Fakultas. Dan juga fokusnya itu mungkin kalau DEMA ada sedikit perbedaan dengan SEMA. Kalau SEMA itu pengadvokasian dalam bentuk untuk bagaimana caranya nanti terbentuk ataupun terlahirnya produk-produk hukum gitu ya. Akan tetapi kalau DEMA itu pengadvokasian seperti halnya aduan, kayak contohnya perihal aduan UKT gitu, keberatan UKT, fasilitas di lingkup fakultas gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke. Jadi itu jawabannya teman-teman. Nah nih Kak, tadi ada kata KBM ya. Ya. Mungkin dari teman-teman arti kepanjangan KBM itu kegiatan belajar mengajar yang kita Iya, ketahui. benar.
Tapi ada beberapa mahasiswa yang kurang tahu. Nah, boleh dijelaskan apa itu KBM dulu, Kak? KBM itu sendiri Boleh, dari kamu pandangan. mau Boleh. siapa yang ngejelasin? Dari Kakak Iya, dulu dah. Iya. Kalau KBM di sini itu bukan kegiatan belajar mengajar ya, Iya. tapi keluarga besar mahasiswa. Oh. Contohnya tadi yang saya sebutkan mungkin kakaknya mention terkait undang-undang KBM mungkin Iya. ya. Yang dimaksud situ adalah undang-undang keluarga besar mahasiswa UIN Sultan Maulana Maulana Hasanuddin Banten. Oke, gitu. jadi KBM itu teman-teman keluarga besar mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kalau berbicara mengenai tugas pokoknya nih Kak, Hmm. sebenarnya apa saja peran fungsi SEMA maupun DEMA di Fakultas Dakwah ini? Dari SEMA Ya, mungkin ya. dari SEMA. Ya, gimana? Nah, dari tupoksi dari Senat Mahasiswa Fakultas sendiri itu ya, karena memang Senat Mahasiswa ini sebagai lembaga legislatif yang mana tupoksinya itu untuk mengawasi, mengevaluasi, serta mengadvokasi. Nah, tadi kan bagaimana kita mengevaluasi kinerja dari eksekutif tersebut, karena memang di bawah naungan Senat Mahasiswa itu ada eksekutif eh, Dema itu kan eksekutif mahasiswa di fakultas. Nah, di jurusan-jurusannya kan ada juga. Nah, itu kita bagaimana mengawasi kinerja-kinerja mereka apakah sesuai aturan yang kita buat atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan sudah kita awasi, lanjut kita evaluasi. Jadi, kalau misalkan sudah diawasi, kita evaluasi. Mereka nih kesalahannya di mana, apa yang perlu kita benahi gitu. Nah, supaya kembali lagi ke arah yang benar gitu tuh. Arah sesuai aturan yang kita buat. Jadi seperti itu. Kalau dari DEMA gimana nih Kak? Kalau dari Dema sendiri mungkin nggak jauh beda ya dengan tadi yang disampaikan pertama ya. Karena mungkin ranahnya Dema ini sebagai lembaga eksekutif gitu, yang dimana Dema ini mengeksekusi aturan-aturan yang telah disepakati ataupun dirancang dan juga disahkan gitu oleh Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah gitu. Kalau di ruang lingkupnya fakultas ya. Nah, adapun fungsi ataupun fokus mungkin ya Iya, Dema tugas Fakultas Dakwah itu yang pertama mungkin pengadvokasian di ranah fakultas. Oke. Yang dimana Dema Fakultas itu di dakwah khususnya kita itu menaungi 4 jurusan. Yang pertama itu ada BKI, ada KPI, ada PMI, dan juga ada Prodi MHU. Nah, tugasnya itu Dema itu menaungi setiap keluhan ataupun aspirasi daripada mahasiswa di fakultas, di sektor fakultas, akan tetapi beda responsnya. Mungkin kalau pengaduan ke SEMA itu akan dibentuk suatu aturan, kalau di DEMA itu pengadvokasian dalam artian kita menjembatani gitu keresahan-keresahan mahasiswa untuk bagaimana caranya bisa disampaikan gitu pada pemangku kebijakan. Contohnya kepada dekanat gitu. Kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh narasumber, ada Senat Mahasiswa ini sebagai lembaga legislatifnya dan Demanya sebagai lembaga eksekutifnya. Nah, mungkin Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa ini dikenal sebagai wadahnya aspirasi mahasiswa ya Kak. Bagaimana cara kedua organisasi ini untuk menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak fakultas? Bagaimana caranya? Dari ini dulu ketua Dema. Ya. Kalau bagaimana cara menampung dan juga menyalurkan Ya, mungkin betul. kita itu biasanya di periode sekarang khususnya itu ada program yang dimana program itu bisa mewadahi setiap aspirasi, setiap aduan, dan juga keresahan daripada mahasiswa di lini sektor fakultas gitu. Nah, kita menyediakan tuh wadah aspirasi, wadah aduan itu kepada mahasiswa di fakultas untuk bagaimana caranya ketika memang mahasiswa itu mengalami hal-hal yang tidak memang semestinya, contohnya misalkan dia mengalami kekerasan ataupun pelecehan, atau dia menemukan fasilitas-fasilitas di lingkup fakultas yang tidak bisa digunakan gitu, ataupun memang ada kekurangan, contohnya misalkan ada dosen yang mengkomersialisasi pendidikan gitu, itu bisa diadukan melalui wadah itu yang disediakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk bagaimana caranya ketika Dema itu sudah mendapatkan laporan berupa aduan-aduan itu bisa kita sampaikan gitu kepada pihak-pihak yang berwenang. Contohnya misalkan memang lini sektornya itu bab-bab terkait keuangan, contohnya keberatan perihal UKT. Nah, itu bisa kita advokasikan kepada wakil dekan 2 bagian keuangan, contohnya kayak gitu. Misalkan ada aduan-aduan terkait
kemahasiswaan bisa kita adukan kepada pemangku kebijakan, misalkan ke Wadik 3 yang dimana dia menaungi kemahasiswaan gitu. Kalau Dema begitu ya. Ya, Ya. gitu. Kalau dari Semanya bagaimana? Dari SEMA sendiri gitu ya, terkait bagaimana caranya gitu ya. Nah, cara yang pertama kan sama sebenarnya, karena memang di eksekutif juga masing-masing eksekutif itu kan menyediakan wadahnya masing-masing. Nah, begitupun SEMA juga mewadahkan, akan tetapi karena memang eksekutif itu kan lebih banyak perannya gitu tuh. Nah, setelah daripada wadah yang sudah disediakan oleh eksekutif itu terpenuhi, adakan pertemuan dari SEMA untuk menyambut berbagai aspirasi yang sudah diwadahi oleh eksekutif tersebut. Nah, ketika sudah terwadahi semuanya, kita adakan suatu pertemuan dari berbagai sektor, khususnya mahasiswa, ormawa, serta pihak dekanat. Nah, bagaimana aspirasi ini kita lanjutkan untuk ditindaklanjuti seperti itu. Nah, kalau misalkan memang terkait fasilitas, terkait permasalahan-permasalahan itu kan bisa kita tindak lanjuti kepada pihak yang terkait. Nah, kalau misalkan aspirasi itu masuk ke dalam produk hukum atau aturan, kita buat aturan dari aspirasi-aspirasi tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan saling bersinergi lah antara legislatif dan juga eksekutifnya gitu. Oh, jadi seperti begitu. itulah. Nah, banyak sekali ya mungkin tugas dan fungsi, terus juga program kerja ya Kak ya. Dalam menjalankan program kerja ini, tentunya lebih tepatnya sih Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa ini tidak berjalan sendiri bukan? Benar. Ya. Terus bagaimana bentuk kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan bersama himpunan mahasiswa program studi maupun organisasi mahasiswa lain di Fakultas Dakwah? Bagaimana tuh caranya Kak? Dari Kak Kamal dulu ya. Oke. Kalau dari Dema sendiri itu dalam membentuk jalinan komunikasi mungkin ya dengan ormawa di lini sektor fakultas, bentuk kolaborasi kita sering kali mengadakan contohnya kegiatan-kegiatan yang dimana itu melibatkan ataupun mengikut sertakan kawan-kawan yang ada di lini sektor jurusan ataupun di LSO, contohnya di komunitas yang ada di prodi gitu. Itu kita sering kali melibatkan. Nah, adapun bentuk kolaborasi, kita seringkali mengadakan yang namanya rapat koordinasi untuk bagaimana caranya itu dapat menyelaraskan setiap agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang bakal ada di Dema gitu contohnya. Untuk bagaimana caranya itu bisa terakomodir dan juga bisa melibatkan stakeholder-stakeholder yang ada di fakultas gitu. Oke, cara program kerjanya begitu ya. Jadi kalau misalnya dari SEMA sendiri gimana Kak? Nah, dari SEMA ya. Dari SEMA terkait kolaborasi, tentu adanya kolaborasi karena memang nggak bisa gitu organisasi berjalan dengan sendirinya gitu. Betul. Nah, yang tadi sudah kita sampaikan terkait aspirasi itu kan dari eksekutif melakukan, dari legislatif melakukan, kita bareng-bareng untuk menindaklanjuti. Itu kan sebuah kolaborasi juga ya Oh, iya. terkait itu. Nah, di lain itu juga legislatif membuat produk hukum, nah eksekutifnya melakukan produk tersebut gitu. Ya. Itu kan sebuah kolaborasi juga gitu tuh. Karena memang nggak bisa dong kalau misalkan saya mau membuat peraturan, saya mau juga yang menjalankan gitu kan, nggak cocok. Makanya perlu adanya kolaborasi tersebut. Oh, Supaya semuanya itu berjalan dengan lancar. Nah, tadi juga sudah di-mention sama Ketua Dema bahwa perlu adanya rakor. Nah, itu pasti ada rakor. Bagaimana kita menyelaraskan program kerja. Itu di sana juga ada bagaimana kita menyelaraskan program kerja supaya enggak jauh dari peraturan. Terus juga bagaimana kita menyelaraskan tanggal supaya tidak ada yang bentrok antara jurusan ini sama jurusan ini atau Dema sama jurusan ini gitu. Kan kalau misalkan gak enak, misalnya ada satu kejadian bentrok nih, satu kejadian Dema mengadakan seminar di aula. Nah, KPI ngadain konves di pelataran. Itu kan gak enak, ini seminar lagi asik gitu ya. Maksudnya lagi mendengarkan seminar, lah ini DJ-an gitu ngecek sound. Gak enak tuh. Makanya Iya. kita perlu penyelarasan. Jadi seperti itulah. Oke, mungkin itu tugas kolaborasi dan tugas fungsi juga dari Dema maupun SEMA ya teman-teman. Mungkin itu ini ya sebuah tantangan juga ya untuk Senat Mahasiswa maupun Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, nih Kak, menurut kakak semua, seberapa penting keberadaan Senat Mahasiswa ini dan Dewan Eksekutif Mahasiswa ini
dalam mendukung kemajuan Fakultas Dakwah, baik dari sisi akademiknya maupun pengembangan dari mahasiswanya, terus juga maupun dari kegiatan kemahasiswaan. Bagaimana tuh, Kak? Dari Oh, dari saya dulu. Karipu. Gantian nih. Seberapa penting kedudukannya ya? Jadi emang eh, bisa dikatakan cukup penting gitu adanya senat mahasiswa sama dewan eksekutif mahasiswa, karena yang tadi itu yang pertama terkait fasilitas yang kurang memadai, perlu adanya wadah bagaimana mahasiswa ini menyampaikan ke pihak yang terkait. Kadang kan ketika ada keresahan terkait fasilitas itu kadang masih ada gitu, bahkan bisa dikatakan banyak. Ini kita nyampaikan kemana ya, apa langsung ke kaprodi, apakah ke bagian umum atau kemana, kadang bingung. Nah makanya perlu adanya eksekutif ataupun legislatif untuk mewadahi hal tersebut gitu. Terus juga kalau misalkan ada isu-isu ya kayak pelecehan seksual segala macam, kadang saking paniknya dengan kejadian itu dia bingung mau kemana gitu, mau lapor ke siapa. Dia saking bingungnya makanya perlu adanya Dema dan juga Sema. Nah selain dari itu kan uh, Sema juga bertugas untuk mengawasi kegiatan daripada eksekutif. Nah kalau misalkan Sema ini nggak ada gitu ya, misalkan nggak ada, nah berarti eksekutif ini ya berjalan dengan sendirinya, Iya, bahkan tanpa adanya aturan gitu tuh. Nah makanya perlu adanya Sema, bagaimana peraturan ini dibuat untuk menjalankan program kerja sesuai dengan aturan. Nah aturan ini kan kita dibuat bukan sewenang-wenang Sema saja gitu yang buat, tapi dengan aspirasi mahasiswanya, dengan aspirasi ormawanya sendiri. Bahkan setelah hasil daripada aspirasi tersebut kita ajukan juga kepada pihak dekanat, apakah menyetujui atau ada yang keberatan, kita diskusikan lagi. Jadi semuanya itu berkesinambungan antara mahasiswa, ormawa, serta pihak-pihak lembaga kayak jurusan sama dekanat. Jadi semuanya itu selaras sih. Makanya bisa dikatakan penting gitu adanya Sema dan juga Dema gitu. Oke. Atau Dari pandangan Sema dari Dema begitu nih. cara untuk memajukan Fakultas Dakwah. Kalau dari Dema sendiri bagaimana, Kak? Kalau dari Dema sendiri ya, seberapa penting dan apa perannya mungkin ya untuk memajukan fakultas sendiri gitu. Mungkin kalau ditanya seberapa penting, menurut saya itu sangat penting ya. Terus di mana gitu perannya, baik itu dari sektor akademiknya, kemahasiswaan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kan seharusnya Ormawa itu bukan cuma Dema ya, tapi juga ada himpunan, ada Sema, baik Dema, itu harus bisa menjadi representasi daripada mahasiswa gitu. Untuk bagaimana caranya Ormawa ini, Dema khususnya, bisa menjadi garda terdepan ketika ada something gitu, baik itu permasalahan di akademik ataupun di lini sektor apa namanya fasilitas mungkin. Nah kayak gitu. Dan di bagian akademik, pada bab-bab akademik itu karena sejatinya apa namanya ya, pendidikan ataupun kegiatan belajar itu kan enggak harus di ruang kelas ya. Iya, betul. Saya rasa itu sangat sempit gitu ketika ada mahasiswa yang menganggap bahwasannya belajar itu cukup di ruang kelas. Itu jauh dari kata cukup. Iya. Karena sejatinya pendidikan ataupun akademik itu bisa dilakukan di lingkaran-lingkaran kecil gitu. Seperti di luar kelas ya. Nah, luar betul. Kelas. Justru kadang kegiatan-kegiatan akademik yang ada di luar kelas itu jauh lebih efektif, ya kan? Iya, Kadang betul. kita kalau diskusi sambil apa namanya? Sambil ngopi Iya. gitu ya di taman gitu. Kan itu lebih efektif kadang. Apa yang kita diskusikan itu lebih masuk gitu. Iya sih. Ketimbang kita diskusi di ruang kelas yang dimana itu kaku menurut saya. Jadi itu merupakan salah satu peran Ormawa mungkin ya, apalagi Dema untuk bagaimana caranya bisa mewadahi akademik gitu bagi setiap mahasiswa. Ciptakan ruang-ruang akademik, ciptakan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialektika dimanapun itu gitu. Dimulai dari lingkaran-lingkaran kecil gitu. Jadi hidupkan akademiknya gitu. Jauh daripada ruang kelas gitu. Ibaratkan berarti nggak kupu-kupu ya. Nah, iya benar. Pulang. Jadi seenggaknya mahasiswa itu ada yang mewadahi gitu. Keluar dari kelas, ya udah kita diskusi sambil belajar lagi gitu. Oke. Kayak gitu. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, sampai juga di penghujung podcast nih ya Kak. Nah, sebagai penutup nih, apa pesan yang dapat Kakak sampaikan dari Senat Mahasiswa, terus juga Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk teman-teman
podcast Rasa ini untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Pesan singkatnya aja Kak, apa untuk teman-teman mahasiswa? Mulai dari Kakak. Dari Deman dulu. Pesan buat teman-teman mahasiswa. Iya, Pesan dari saya pribadi buat teman-teman mahasiswa sih, jangan merasa cukup dalam belajar dan teruslah menjadi orang yang penasaran. Gitu aja sih. oke. Kalau dari saya mah Kalau gimana? dari saya mah. Jadi sedikit pesan dari saya, manfaatkan waktu kuliahmu karena memang waktu kuliah sangatlah penting untuk mengejar segala apapun yang kita ingin pelajari. Karena tadi sudah disampaikan dalam podcastnya, pengalaman itu penting. Ilmu tanpa pengalaman bakal kaku, pengalaman tanpa ilmu bakal beku. Mungkin itu dari saya. Oke, bagus sekali motivasinya untuk teman-teman semua. Ilmu tanpa pengalaman itu bakal kaku. Jadi gitu teman-teman. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Dari perbincangan hari ini kita jadi lebih memahami mahasiswa bahwa Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa ini bukan hanya sekedar organisasi mahasiswa biasa aja. Akan tapi juga memiliki peran penting sebagai wadah aspirasi, terus juga jembatan untuk komunikasi daripada mahasiswa-mahasiswa untuk Senat Mahasiswa maupun Dewan Eksekutif Mahasiswa. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kakak Sema dan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa juga Fakultas Dakwah yang sudah menyempati atau meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan kepada teman-teman mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan terima kasih juga kepada teman-teman podcast Rasa yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast Rasa selanjutnya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.